Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini serinya adalah tentang ngobrolin matematika. Nah, topik yang akan kita obrolkan pada video ini adalah eksponen dan sifat-sifat eksponen. Nah, ini merupakan materi matematika minat kelas 10 yang ada di semester pertama. Nah, kalau kalian pengen tahu apa eksponen dan bagaimana sifat-sifat eksponen, saksikan terus videonya sampai selesai. Oke, kita mulai obrolan kita pada video kali ini ya tentang eksponen atau pangkat gitu. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman harus tahu dulu apa definisi dari eksponen atau pangkat gitu ya. Jadi eksponen atau pangkat secara umum itu dituliskan seperti ini. Jadi misalkan ada A pangkat P gitu seperti ini. Nah, A di sini itu disebut dengan basis. Jadi A itu basisnya. Kemudian P ini ya pangkatnya. Ini pangkatnya atau eksponennya. Nah, jadi bentuk umum dari eksponen adalah A pangkat P, dengan A adalah basis, kemudian P-nya adalah pangkatnya. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu sifat-sifat dari bentuk eksponen atau pangkat ya. Ada beberapa sifat yang sudah saya tuliskan ya, teman-teman bisa lihat ada 11 sifat. Nanti kita akan lihat satu persatu sifat itu. Seperti apa? Yang pertama, sifat yang pertama adalah kalau kita punya bentuk A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q, maka akan menghasilkan bentuk A pangkat P plus Q ya. Jadi kalau pangkatnya dikali, maka hasilnya nanti akan dijumlah. Jadi contohnya seperti ini ya, biar gampang. Untuk sifat yang nomor 1. Jadi misalkan kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Maka hasilnya adalah ya, karena basisnya sama, ya, syaratnya harus sama basisnya. Sama-sama 2, maka ini hasilnya adalah 2 pangkat 3 tambah 4. 3 ditambah 4, berarti 2 pangkat 7. Nah, itu sifat yang nomor 1 ya. Bisa dipahami ya. Yang kedua, kalau kita punya A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q, maka hasilnya sama dengan A pangkat P dikurang Q. Ya, jadi kalau dibagi, maka pangkatnya dikurang. Contoh, misalkan kita punya bentuk 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2, asalkan basisnya sama, maka hasilnya adalah 3 pangkat 5 dikurang 2, yaitu 3 pangkat 2. Atau, 3 pangkat 3 ya. 5 dikurang 2 itu 3. Oke, nah itu sifat yang nomor 2 ya. Kemudian, sifat yang nomor 3 itu kalau kita punya A pangkat P dipangkatkan Q lagi. Nah, maka hasilnya adalah A pangkat P dikali Q. Pangkatnya dikalikan. Nah, sifat yang nomor 3. Jadi kalau ada misalkan kita punya 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Maka jadinya 5 pangkat 2 kali 4. Atau 5 pangkat 8. Nah, itu sifat yang nomor 3. Kemudian sifat yang nomor 4, kalau ada A kali B dipangkatkan P, maka bisa kita tulis A pangkat P dikali B pangkat P. Ya, pangkatnya dikeluarkan satu-satu. Ya, nomor 4, misalkan 2 kali 3 pangkat 4. Maka boleh kita tulis 2 pangkat 4, ya kan, dikali 3 pangkat 4. Nah, gitu. Pangkatnya bisa dipangkatkan satu persatu. Oke, yang nomor 4 sudah. Kemudian yang nomor 5, A per B pangkat P, maka bisa ditulis A pangkat P per ya, atau dibagi dengan B pangkat P di sini. Kalau dibagi ya sama saja. Ya, nomor 5 misalkan 2 per 3 pangkat 4. Ya, sama kayak atas ya. Jadi ini jadinya 2 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4. Nah, gitu. Itu sifat yang nomor 5. Kemudian kita lihat sifat yang nomor 6. Nah, sifat yang nomor 6 ini adalah A dipangkatkan P per Q, maka nilainya sama dengan akar dari Q A pangkat P di sini ya. Jadi misalkan kita punya bentuk ya nomor 6 di sini. Kita bentuk 5 pangkat 2 per 3 itu artinya akar ya, ini 5-nya pangkat 2, ininya akar 3. Nah, berarti kalau kita punya bentuk misalkan akar 4, jangan 4 ya, akar 3 misalkan. Maka ini boleh ditulis ya, kalau nggak ditulis berarti di sini kan angkanya 1, di sini angkanya 2. Berarti akar 3 itu ditulis 3 pangkat setengah kan gitu.
Itu sifat yang nomor 6 ya. Oke ya. Lanjut, sifat yang nomor 7. Nah, sifat yang nomor 7 ini sifatnya adalah A dipangkatkan min P itu sama dengan 1 per A pangkat P, atau kebalikannya. A pangkat P itu sama dengan 1 per A pangkat min P. Nah, sifat nomor 7. Misalkan kita punya 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Atau kebalikannya, kalau kita punya 2 pangkat 3 itu boleh kita tulis 1 per 2 pangkat min 3 ya. Jadi kalau dia naik atau turun pangkatnya berubah jadi negatif gitu. Yang nomor 8 ya, sifat nomor 7 sudah selesai. Sekarang sifat yang ke-8. Akar A dari P dikalikan akar B Q itu sama dengan akar A kali B P ya. Berarti misalkan kita punya gini, akar 3 sininya 5 misalkan, dikali akar 5 sininya juga 5. Berarti ini akan sama dengan akar. Nah, karena ini sama-sama 5, maka ditulis di sini 5, yang dalam akar kita kalikan 3 kali 5. Berarti sama dengan akar sini 5, sini 15. Nah, gitu. Itu sifat yang nomor 8. Sudah ya. Sekarang sifat yang ke-9 ya, identik dengan yang nomor 8, tetapi dia dibagi. Misalkan akar dari 3 per 5, sininya 3. Maka boleh ditulis dari akar ini 3, akar 3 per akar sini 5, sini 3. Nah, itu sifat yang ke-9. Kita lanjutkan sifat yang ke-10 ya. Ke-10 itu akar kemudian diakar lagi ya. Akar Q kemudian diakar lagi P dari A. Maka akarnya dikalikan ya, seperti ini. Jadi misalkan kita punya bentuk ya nomor 10, kita punya bentuk akar misalkan sini 3, sini akar, sini 5, sini 2. Maka ini akan sama dengan akar sini 2 ya. Bentuk akalnya kita kalikan ini 3 kali 5. Nah, 3 kali 5 berapa? 15 ya, berarti di sini 15. Itu contohnya seperti itu pemakaiannya. Oke, lanjut ke nomor 11 ya. Sifat yang ke-11, sifat yang ke-11 ini adalah A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi semua bilangan asalkan bukan 0, kalau dipangkatkan 0 itu nilainya 1. 5 pangkat 0 itu 1. Ya, 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian 1000 pangkat 0 ya 1 ya, asalkan basisnya itu bukan 0, maka kalau bilangan tersebut dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Nah, itu dia sifat-sifat dari eksponen. Nah, untuk bisa memahami sifat ini mari kita kerjakan beberapa latihan soal ya, supaya nanti pemahamannya bisa lebih dalam gitu. Oke, kita lihat latihan soalnya. Ini latihan soal yang pertama. Ya, kita diminta menyederhanakan bentuk ini. Nah, salah satu cara yang mudah untuk menyederhanakan bentuk eksponen itu adalah kita buat angka-angkanya ke dalam bilangan prima terkecilnya. Misalkan ya, ini di sini ada angka 8 nih. 8 itu kan prima terkecilnya kan 2 pangkat 3 kan. 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, dan seterusnya. Jadi salah satu caranya adalah kita buat ke bilangan prima terkecil biar gampang gitu. Oke, kita kerjakan ya. Berarti ini 8 itu kita rubah jadi 2 pangkat 3. 4 kita rubah jadi 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi min 2. Kemudian ini dipangkatkan besar 2 gitu. Dikali 4 itu 2 pangkat 3, 4 itu 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi 3, dibagi dengan setengah. Nah, setengah itu kan kalau 2-nya naik jadi 2 pangkat minus 1. Nah, segini dipangkatkan lagi minus 2. Oke, ini sudah basisnya sudah 2 semua. Kita gunakan sifat ya. 2 pangkat 3 pangkatkan 2 lagi. Maka kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Jadi ini 2 pangkat 6. Yang bawah ini 2 pangkat 2 dipangkatkan min 2, berarti 2 pangkat min 4. Ya, di sini 2 pangkat min 4. Min 4, kemudian dipangkatkan lagi 2, jadi 2 pangkat minus 8.
dikali 2 pangkat 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 6. Ya. 2 pangkat 6 dipangkatkan min 2, jadi 2 pangkat min 12. Ya. 6 kali min 2 kan min 12. Kemudian 2 pangkat min 1 dipangkatkan lagi min 2, jadi 2 pangkat 2. Nah, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kerjakan biasa. Kalau dikalikan pangkatnya dijumlah berarti kan? Berarti 2 pangkat, nah pangkatnya kita jumlah yang atas. 6 ditambah min 12, berarti 2 pangkat minus 6. Yang bawah juga sama, 2 pangkat min 8 ditambah 2. Berarti min 6 juga. Kemudian dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Berarti 2, di sini tinggal 2 pangkat minus 6 ditambah 6 kan? Minus 6 dikurang minus 6, berarti jadi jumlah. Sama dengan 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? Tadi kan sudah kan? Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, maka hasilnya adalah 1 untuk soal yang pertama ini ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Bentuk sederhana dari 16 pangkat 2n-1 dikali 5 pangkat n plus 1 dibagi 4 kali 5 pangkat n dikali 4 pangkat 4n-3 adalah titik-titik. Nah, sama seperti tadi ya. Kita buat dia ke dalam bilangan prima terkecilnya. 16 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi menjadi 2n-1. Kemudian 5 pangkat n plus 1. Dibagi dengan 4, jadikan 2 pangkat 2, 5-nya berarti sudah biasa, kemudian 4 di sini kita buat 2 pangkat 2, 4n-3. Nah, seperti ini. Berarti kita bisa tulis berikutnya, ya kita sederhanakan lagi, berarti ini pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali, jadi 2 pangkat 8n minus 4. Dikali 5 pangkat n plus 1. Yang bawah 2 pangkat 2 ya. Saya tulis yang belakang, tulis depan aja ini. Jadi 2 pangkat 2 dikali 4n-3. Jadi 8n dikurang 6 ya. Dikali sisanya 5 pangkat n. Oke. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi. Nah, yang basisnya 2 kita kumpulkan jadi 1 ya. Jadi ini yang bawah kita bisa kerjakan dulu biar gampang. Ini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 8n-6. Berarti kalau misalkan dia dikali, pangkatnya kan dijumlah ya. Maka yang bawah bisa kita tulis 2 pangkat 2 8n-nya tetap. Kemudian 2 dikurangi 6 berarti minus 4. Yang atas 2 pangkat 8n minus 4. Nah, kemudian dikali 5 pangkat n plus 1 ya. 5 pangkat n plus 1, di sini 5 pangkat n. Nah, sudah. Yang basisnya sama kita operasikan ya. Ini kan sama nih, bisa kita coret berarti langsung ya, karena pangkatnya sama. 2 pangkat 8n min 4, bawah juga 2 pangkat 8n min 4. Jadi kita coret. Kemudian sisanya yang kanan. 5 pangkat n plus 1 dibagi 5 pangkat n, berarti pangkatnya dikurangi. 5 pangkat n plus 1 dikurang n. N-nya habis, berarti tinggal 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 adalah 5. Nah, itu dia untuk yang nomor 2. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi tinggal kita sederhanakan aja dan gunakan sifat-sifat dari pangkat. Lanjut ya, kita lanjut ke soal yang ini. Ya, dengan cara yang sama. Berarti ini kita tulis ya, kita tulis ulang di sini minus 7. Ya, kita langsung gunakan sifatnya ya. Minus 7 dikali y pangkat, sini pangkat 2, sini pangkat 3 ya. Berarti pangkatnya jadi 6. Z-nya tetap pangkat 3. Dibagi dengan 25 ya. 25 itu 5 pangkat 2. Dikali A pangkat 2 dikali X pangkat 3. Nah, oke, ini kan dibagi ya. Dibagi. Nah, biar mudah, ingat kalau kita punya bentuk A per B dibagi dengan C per D, maka boleh kita tulis jadi A per B dikali D per C ya, dibalik gitu. Maka ini sama, kita bentuk
perkalian aja, tapi dibalik. Nah, penyebutnya ini jadi pembilang ya. Minus 5 pangkat 3 pangkat 2, berarti minus 5 pangkat 6 ya. Minusnya di luar 5 di sini. Minus 5 pangkat 6. Kemudian X pangkat 2 pangkat 2, jadi X pangkat 4. Yang bawah 49 itu 7 pangkat 2. Y-nya tetap, Z-nya tetap. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita hitung aja nih. Ya, kita lihat angka 7-nya ya. Angka 7-nya berarti ini minus kena minus ya. Minus 7 dikali minus 5 di sini. Minusnya kan di luar, berarti ini boleh hilang jadi positif nanti. Nah, sekarang kita lihat 7 pangkat 1 dibagi 7 pangkat 2. Pangkatnya dikurang, 1 kurang 2 berarti minus 1. Di 7 pangkat minus 1. Nah, 7-nya sudah kita kerjakan di sini. Kemudian kita lihat 5-nya ya. Di sini 5 pangkat 6. Ya, di sini 5 pangkat 2. Pangkatnya dikurang. Jadi 5 pangkat 6 kurang 2, 4. Ya, kemudian Y-nya. Di sini Y pangkat 6. Di sini dibagi dengan Y pangkat 1. Berarti Y-nya pangkat 5. Kemudian Z-nya. Z pangkat 3. Di sini Z pangkat 1. Berarti Z-nya pangkat 3 kurang 1, 2. X-nya, di sini X pangkat 4, yang di bawah X pangkat 3, berarti X-nya pangkat 4 kurang 3, 1. Nah, sisanya yang belum kepake adalah A kuadrat, karena nggak ada temannya, kita biarin aja di bawah A kuadrat. Nah, ini hasilnya ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk pangkat positif, maka kita boleh tulis, berarti 5 pangkat 4 dikali Y pangkat 5 dikali Z kuadrat dikali X, 7-nya pangkat minus 1, biar jadi positif dia turun. 7 dikali A kuadrat. Nah, ini dia hasilnya. Jadi bentuk sederhananya adalah 5 pangkat 4 ya, 625 dikali Y pangkat 5 dikali Z kuadrat dikali X dibagi 7 dikali A kuadrat. Oke. Lanjut ya, kita selanjut ke soal ini. Tentukan hasil kali bentuk berikut ya. Yang pertama, A pangkat M ditambah A pangkat N dikali A pangkat M dikurang A pangkat N. Berapa hasilnya? Oke, kita tulis dulu yang A. Yang A berarti A pangkat M ditambah A pangkat N dikali dengan A pangkat M dikurang A pangkat N. Sama dengan, ya kita kalikan biasa ya. Jadi A pangkat M ini kali ini, kali belakang, kemudian ini kali ini kali belakang gitu ya. A pangkat M dikali A pangkat M, berarti pangkatnya dijumlah karena dia dikali. Jadi A pangkat M plus M. Terus A pangkat M dikali, ini minus jadi tandanya negatif, A pangkat N, berarti M plus N. Kemudian yang tengah, A pangkat N dikali A pangkat M, berarti plus A pangkat M plus N. Kemudian yang terakhir, A pangkat N dikali A pangkat min N, tapi minus, jadi minus A pangkat N plus N. Nah, ini kan sama nih bentuknya nih. Satu negatif, satu positif, berarti ini bisa hilang. Sisanya tinggal A pangkat M tambah M, berarti A pangkat 2M dikurang A pangkat N plus N, berarti A pangkat 2N. Nah, ini bentuk sederhananya. Itu yang A. Yang B dengan cara yang sama, ya, bisa langsung kita kerjakan ya. Jadi 4A pangkat M plus 1 dikali 2 2A pangkat M min 1. Berarti kita kalikan langsung, 4 kali 2, 8. Berarti A-nya pangkat M plus 1 plus, ya karena dikali maka dia dijumlah M min 1. Kemudian kali yang belakang, 4A pangkat M plus 1 minus 2A pangkat M, berarti minus ya, minus 8, 4 kali 2, 8. A-nya pangkat M plus 1 ditambah M. Karena ini dikali, berarti pangkatnya dijumlah. Kemudian ditambah yang tengah sini, ini sama ini. 3 kali 2 itu 6, A pangkat M ditambah M min 1. Kemudian yang terakhir dikurang 6 ya, 3 kali 2 6, A pangkat M plus M, karena di sini pangkatnya M sama M. Oke, kita sederhanakan jadi 8
A pangkat M tambah M 2M plus 1 min 1 habis. Ya. Kemudian minus 8 A pangkat M plus 1, berarti 2M plus 1. Kemudian ditambah 6 A pangkat M plus M 2M min 1 dikurang 6 pangkat A pangkat 2M. Nah, sudah ini hasilnya ya. Hasilnya kita biarkan aja kayak gini. Kalau mau disederhanakan lagi juga bisa, tapi cukuplah sampai sini aja ya. Kalau mau disederhanakan 8 pangkat 2M-nya oh ini kurang A ya di sini. Maaf. Nah, ini harusnya ada A-nya kan di sini. 8 A pangkat 2M plus 1. Nah, seperti itu. Ini hasil akhirnya kita biarkan aja seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Jika 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X sama dengan 5, hitunglah 4 pangkat X ditambah 4 pangkat minus X. Ya, jadi kita suruh mencari 4 pangkat X ditambah 4 pangkat minus X berdasarkan nilai ini. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat minus X. Nah, 2 pangkat X supaya jadi 4 pangkat X kan salah satu caranya dikuadratkan ya. Maka bentuk yang ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Berarti jadinya 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, kita kuadratkan nih bentuk ini. Ingat kalau kita punya A plus B kuadrat, maka cara menguadratkannya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Gini ya. Ini jangan sampai lupa. Nah, berarti kita tinggal kuadratin aja nih. A kuadrat berarti 2 pangkat X kuadrat. Berarti 2 pangkat X kuadrat ditambah 2AB. Jadi 2 kali 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X ditambah B kuadrat 2 pangkat min X kuadrat sama dengan 25 kan 5 kuadrat. Kita lihat yang tengah ini. Nah, ini kan 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X berarti 2 pangkat X min X atau 2 pangkat 0. Jadi hasilnya yang tengah ini adalah 2 pangkat 0 atau 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti kita tulis 2 pangkat. Nah, yang depan ini 2 pangkat X kuadrat kan boleh kita tukar pangkatnya karena dia dikalikan nanti 2 pangkat 2X gitu ya. Kita tukar jadi 2 pangkat 2 pangkatkan X ditambah 2 kali 2 pangkat 0 tadi 1 ditambah ini sama 2 pangkat 2 pangkatkan min X sama dengan 25. Nah gitu. Kita lanjut ya. 2 pangkat 2 itu 4 berarti 4 pangkat X ditambah 2 kali 1 itu 2 ditambah 4 pangkat min X sama dengan 25. Berarti 4 pangkat X ditambah 4 pangkat minus X sama dengan 2-nya pindah ke kanan. Jadi 25 dikurang 2, 23. Nah, kita dapat nih nilainya. Jadi 4 pangkat X ditambah 4 pangkat minus X sama dengan 23. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini sama ya. Jika 2P sama dengan A pangkat X ditambah A pangkat min X dan 2Q sama dengan A pangkat X dikurang A pangkat min X, maka P kuadrat min Q kuadrat sama dengan titik-titik. Ya, kita nyari dulu P-nya. Dari bentuk ini kita dapatkan nilai P itu kan sama dengan A pangkat X ditambah A pangkat min X dibagi 2. Berarti P kuadrat, ya kita kuadratkan. A pangkat X ditambah A pangkat X kuadrat seperti tadi. Jadi A pangkat X kuadrat ditambah 2 A pangkat X kali A pangkat min X ditambah A pangkat min X kuadrat. Dibagi dengan 2 kuadrat itu 4. Ya, kemudian Q. Q sama dengan A pangkat X dikurang A pangkat min X per 2. Berarti Q kuadrat sama dengan A pangkat X kuadrat dikurang 2A pangkat X kali A pangkat min X ditambah A pangkat min X kuadrat per 4.
Nah, kita sudah dapat P kuadrat dan Q kuadrat. Sekarang tinggal kita kurangkan. Soalnya adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat. Jadi sama dengan A pangkat X kuadrat di sini. Berarti A pangkat 2X ya. Ditambah 2 pangkat X, 2 kali A pangkat X pangkat min X nih. Pangkatnya jadi 0. Ini di sini jadi A pangkat 0. Di 1 kan. Berarti 2 kali 1 itu 2. Ditambah A pangkat min 2X dibagi dengan 4. Kemudian dikurang sama di sini A pangkat 2X dikurang 2 sama ya, ditambah A pangkat min 2X dibagi dengan 4. Ya, oke, ini masih dikurung ya. Oke, sekarang kita lihat penyebutnya sama-sama 4. Kita tulis saja jadi 1. 4, kita buka kurungnya. Nah, di sini ada A pangkat 2X dikurang A pangkat 2X, berarti habis ya. Berarti yang ini habis. Bisa kita coret. Nah, kemudian 2 dikurang negatif 2. 2 dikurang negatif 2 jadinya 4. Kemudian yang belakang A pangkat min 2X dikurang A pangkat min 2X. Habis juga. Ini bisa dicoret lagi. Nah, maka hasil akhirnya adalah tinggal 4 dibagi dengan 4. Yaitu 1. Oke. Nah, kita sudah dapatkan ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini sederhanakan bentuk A dan B itu. Kita mulai dengan yang A. Ya, yang A itu adalah 1/1 plus 2 pangkat P min Q ditambah 1/1 plus 2 pangkat Q min P. Kita diminta menyederhanakan. Oke, kita mulai dari yang A. Berarti ini bisa kita tulis 1 dibagi 1 plus 2 pangkat P dibagi 2 pangkat Q. Ingat, kalau dikurang berarti dia artinya dibagi kan. Kemudian kita jumlah dengan sama 1/1 plus 2 pangkat Q berarti dibagi 1/2 pangkat P. Oke, yang bawah kita sederhanakan, kita samakan penyebutnya jadi per 1 di sini 2 pangkat Q. Berarti di sini 2 pangkat Q ditambah 2 pangkat P plus 1 kita samakan penyebutnya dengan 2 pangkat P, berarti di sini 2 pangkat P ditambah 2 pangkat Q ya. Kemudian yang ini kan bisa naik kan ini bisa naik ke atas, ini juga bisa naik ke atas ke sini. Ya. Berarti jadinya 2 pangkat Q dibagi 2 pangkat Q plus 2 pangkat P ditambah 2 pangkat P dibagi 2 pangkat P plus 2 pangkat Q. Ya, atau sama dengan bentuk bawah kan sama itu. Berarti bisa kita samakan penyebutnya ya, karena udah sama ya. Cuma beda penulisan penempatan aja. Kita tulis 2 pangkat P ditambah 2 pangkat Q. Yang atas 2 pangkat Q ditambah 2 pangkat P. Nah, ini kan atas bawah sama. Berarti ini hasilnya 1 ya. Ini kan cuma tinggal beda penulisan saja. Itu yang A ya. Sekarang yang B. Yang B caranya sama. Kita buat dia menjadi prima terkecilnya ya. 16 itu 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi menjadi 2n-1 dikali 2 pangkat n plus 1 dibagi dengan 8 itu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat n dikali 4 itu 2 kuadrat dikali dengan 4n min 3. Nah, kita sederhanakan ya. Yang atas jadi 2 pangkat 4 kali 2n itu 8n dikurang 4 dikali 2 pangkat n ditambah 1 dibagi dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat n dikali 2 pangkat 8n min 6. Ya. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita kerjakan yang atas.
Jadi karena dikali pangkatnya di jumlah, berarti 2 pangkat 8n ditambah n berarti 9n, min 4 ditambah 1 min 3, yang bawah 2 pangkat n ditambah 8n itu 9n, 3 dikurang 6 ditambah negatif 6 berarti min 3. Oke, lagi-lagi sama dan jawabannya adalah 1. Oke ya, itu. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang eksponen ya. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa memahami sifat-sifat dari eksponen. Ya, nanti di video selanjutnya kita akan belajar lagi, akan ngobrol lagi tentang persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen ya. Oke. Kalau teman-teman suka video ini silahkan like dan subscribe channelnya supaya bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.